Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pertemuan ini, asistensi ini aku bakal bahas soal yang udah kemarin kita kerjain di kelas ya teman-teman. Jadi buat yang pertama itu kan soal satu itu ada usaha jasa Ayu. Nah di situ kan perintahnya itu ada catatlah transaksi di atas ke dalam jurnal yang baik. Nah itu kan berarti kita bikin jurnal umum dulu. Nah itu pada tanggal 2 itu kan membeli perlengkapan senilai 2.890.000. Nah itu kita catat di sisi debit itu ada perlengkapan, di sisi kredit ada kas. Kemudian pada tanggal 5 itu terima pelunasan dari debitur senilai 920.000. Jadi itu di sisi kas ada. Angel mentok. Nah, buat transaksi 14 itu kan ada membayar kepada kreditur senilai 1.150.000. Jadi itu kita catat di sisi kas itu ada 1.150.000, terus sama di sisi kredit atau tahun usaha 1.150.000. Terus tanggal 17 itu kan menyerahkan jasa senilai 2.475.000. Tapi uang yang baru diterima itu kan 1 juta. Nah sisanya itu kan bulan depan. Jadi kan yang di sisi debitnya berarti kan kas, ada kas sama piutang. Nah kasnya itu ada 1 juta, piutangnya ada 1.475.000. Terus pendapatan jasanya ada 2.475.000. Terus tanggal 22 itu kan membayar gaji kepada karyawan senilai 800.000. Berarti tanggal 22 itu ada debit beban gaji sama kredit ada kas sejumlah 800.000. Terus tanggal 23 mengirimkan faktur tagihan kepada pelanggan. Nah itu kan kita kan ngirimin faktur kan, dan itu kan belum dibayar. Berarti ada piutang usaha sama pendapatan jasa senilai 950.000. Terus tanggal 24 itu ada menerima pinjaman dari bank. Nah itu ada kas 4 juta sama hutang bank ada 4 juta. Terus tanggal 27 itu menerima pelunasan atas jasa yang telah diselesaikan beberapa waktu lalu. Nah itu berarti ada kas sama piutang. Terus tanggal 28 itu kan membayar macam-macam beban senilai 2.145.000. Nah itu ada akun di debit macam-macam biaya atau biaya lain-lain gitu, bisa kalian tulis mana terserah. Terus ada akun kas di kredit. Terus pada tanggal 29 itu untuk meningkatkan usahanya Nyonya Ayu menyerahkan lagi uang pribadinya. Itu berarti ada kas 2.250.000 sama modal 2.250.000. Terus tanggal 30 itu menerima atas simpanan. Itu berarti kas 355.000 sama pendapatan bunga 355.000. Next, di sini tuh ada akun buku besar. Jadi kan perintah yang kedua kan kita disuruh membuat akun T. Nah, itu tuh contohnya di sini tuh ada akun kas, piutang, sama perlengkapan, hutang, pendapatan bunga, terus biaya sewa gedung. Nah, di sini tuh jadi tuh kita posting dari setiap akun gitu. Jadi ini akun kas. Nah, akun kas ini nanti dari setiap transaksi yang ada akun kasnya itu diposting ke sini sesuai debit kreditnya. Terus terakhir ada saldonya sejumlah segini gitu. Ini contoh buku besar. Ini juga masih buku besar. Lanjut ke neraca saldo. Nah di sini kan kita perintah ketiga kan susunan neraca saldo. Nah neraca saldo itu berasal dari saldo akhir di akun buku besar. Jadi kita tulis akun kas tadi saldonya tadi kan ada 7.750. Terus piutang usaha saldo terakhirnya tadi berapa, jadi kita masukin. Terus kedua sisi ini harus balance. Lanjut soal yang kedua. Jadi soal yang kedua itu kan kita suruh bikin jurnal koreksi. Nah
Di sini kan perusahaan membeli, yang A itu perusahaan membeli peralatan secara tunai senilai 980.000. Oleh karena di jurnal mendebit akun perlengkapan dan mengkredit akun utang dagang. Itu kan jelas salah ya. Padahal kalau perusahaan membeli peralatan itu kan berarti dicatat yang harusnya itu kan peralatan bertambah di sisi debit sama kas berkurang kan di sisi kredit. Seharusnya kan ini. Tetapi malah dicatat sama karyawannya itu kan perlengkapan 890.000 sama utang dagang 890.000. Jadi karena di sini nominalnya berbeda dan akunnya tidak ada yang sama, jadi semua dicatat. Jadi gini, tadi kan akun yang salah itu kan perlengkapan sama utang dagang. Nah, kita harus mengenolkan akun tersebut. Jadi yang perlengkapan awalnya di debit berarti harus kita nolkan, berarti di sisi kredit gitu. Kita catat di sisi kredit kayak gini. Sama utang dagangnya yang awalnya di kredit kita catat di debit. Terus jurnal yang seharusnya itu juga kita masukin sesuai peralatan ada di sisi debit kita catat debit, kas ada di sisi kredit kita catat sisi kredit. Terus yang kedua, yang B, jurnal koreksi perusahaan menerima pelunasan dari pelanggan yang melakukan transaksi beberapa waktu lalu senilai 630.000 telah dicatat oleh perusahaan sebagai transaksi penerimaan pendapatan jasa 650.000. Nah, pelunasan itu kan berarti kas sama piutang jasa. Nah, kas kita bertambah dan piutangnya mereka kan berkurang. Nah, tapi malah dicatatnya kan pendapatan. Nah, di sini kan ini kan ada selisih. Nah, di sini ada akun yang sama. Jadi nanti tinggal dikurangin aja. Terus pendapatan ini kan akunnya nggak ada sama ini kan. Nah, nanti tinggal dinolin yang pendapatan ini. Jadi caranya yang pendapatan jasa awalnya di kredit itu kita catat di sisi debit untuk mengenalkan. Terus kan yang belum masuk kan piutang jasa. Nah, piutang jasanya kan 630.000. Dan kita catat di sisi kredit 630.000. Nah, tadi kasnya kan kelebihan, yang awalnya dicatat 650.000 harusnya kan 630.000. Berarti kita kurangin di kasnya kan dikurangin, kok kas berkurang kan di sisi kredit itu ada 20.000 gitu. Lanjut ke jurnal penyesuaian. Nah, itu kan yang pertama kan depresiasi peralatan untuk tahun ini diperkirakan 1.150.500. Nah, itu ada biaya depresiasi peralatan sama peralatan. Terus yang B itu tanggal 1 Juni perusahaan menyewa 1 unit lahan untuk 5 tahun sebesar 60 juta. Dan yang debitnya itu biaya sewa dibayar di muka. Nah, ini biaya sewa dibayar di muka. Nah, caranya itu kan ada 60 juta tadi kan untuk 5 tahun. Jadi 60 jutanya dibagi 5 tahun. Jadi per tahunnya itu ada 12 juta. Terus Juni sampai Desember itu kan ada 7 bulan. Jadi kita hitung 7/12. Jadi kan ini kan kita ngitungnya yang dari Juni ke Desember. Nah, 7/12 dikali 12 juta yang tadi 1 tahun ada 7 juta. Jadi biaya sewa dibayar di mukanya 7 juta sama sewa dibayar di muka 7 juta. Lanjut yang C, gaji yang masih harus dibayar tanggal 31 Desember itu ada 876.000. Berarti biaya gaji sama ada utang gaji. Terus yang D itu pendapatan diterima di muka yang telah diselesaikan. Berarti pendapatan diterima di muka sama pendapatan jasa. Terus yang E telah diselesaikan pekerjaan jasa sebesar 2.750.000. Nah, berarti piutang jasa sama pendapatan jasa karena kan belum diterima kan. Jadi 2.750.000. Yang F pada tanggal 1 Januari persediaan perlengkapan bengkel ada 2.470. Terus ada pembelian 5.190. Terus pada akhir itu persediaannya tuh tinggal 1.927. Nah, kalau perlengkapan itu kan sejumlah yang terpakai. Jadi 2 juta yang awal tadi pada 1 Januari itu kan ada 2.470 ditambah 5.190. Terus itu kan tersisa persediaan perlengkapan di akhir kan 1.920. Jadi dikurangi 1.927. Jadinya hasilnya
ada 5.733.000. Terus yang G itu kan cadangan kerugian piutang tahun ini diperkirakan 990.000. Jadi beban kerugian piutang sama cadangan kerugian piutang ada 990.000 gitu. Mungkin sekian penjelasan dari aku. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.